Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nocturins dalam acara belajar bersama. Ini ada requestan dari teman saya untuk kita mempelajari sebuah hero dari Mobile Legends, yaitu Kagura. Di sini bisa kita lihat Kagura adalah role-nya adalah mage dengan spesialitas itu Pok atau Rip. Untuk skill-skillnya sendiri bisa kalian baca sendiri. Di sini skill Kagura, intinya skill Kagura itu terdapat dua, yaitu skill dengan payung dan tanpa payung. Bisa kalian baca lagi sendiri. Di sini saya akan lebih membahas ke bagaimana cara pakai Kagura dari gameplaynya. Untuk build-nya sendiri Kagura, saya menggunakan build seperti ini untuk Kagura. Pertama saya buat Clock of Destiny. Kemudian berikutnya adalah ada sepatu. Di sini ada Lightning Transsion dan Clock of Destiny. Ini merupakan combo yang baik, dimana dari segi Lightning Transsion itu memberikan 20 sampai 1000 magic damage berskala dengan maksimal mana dari hero. Sedangkan dari Clock of Destiny sendiri di sini ada 600 mana. Jadi semakin banyak mananya, semakin sakit pula hero magi tersebut. Untuk Kagura sendiri, kalau Anda memainkan Kagura dalam posisi mid, Anda bisa menggunakan Retribution. Kalau Anda menggunakan Kagura sebagai support, Anda bisa menggunakan Execute ataupun Flame Shot. Kita langsung kasih max saja levelnya. Jadi untuk skillnya sini yang untuk dimaksimalkan dulu adalah skill 1, kemudian ambil skill ulti atau skill 3 jika ada, dan kemudian maksimalkan skill kedua terakhir. Untuk build-nya sendiri, pertama-tama untuk awal game kita langsung buat Elegant Game dulu, kemudian dilanjutkan dengan sepatu. Elegant Game adalah item pembentuk dari Clock of Destiny, tapi jangan dulu dijadikan. Kita lanjut langsung ke sepatu dulu. Setelah sudah lanjut dari sepatu, kemudian kita masuk ke Clock of Destiny. Kenapa Clock of Destiny duluan? Dimana kita tahu Clock of Destiny ini mempunyai stacknya itu sampai 10, bertambah seiring dengan waktu. Jadi kita buat dulu Clock of Destiny supaya ada stacknya itu sudah terkumpul dari awal, supaya kemudian setelah kita buat Lightning Transsion, stack dari Clock of Destiny sudah ada. Jadi combo Lightning Transsion dan Clock of Destiny itu sudah bisa digunakan. Item berikutnya ini tergantung dari musuh ya. Kalau misalnya musuh tanknya banyak, kita bisa gunakan Divine Glaive. Kalau saya lebih suka menggunakan Divine Glaive, atau kalian bisa menggunakan di sini bisa Ice King One, atau mungkin kalau musuhnya sakit kalian bisa gunakan Winter Transsion ya. Kemudian lanjut ke Holy Crystal. Sudah, itemnya hanya segini saja. Lebih susah lagi misalnya musuhnya untuk late game, kalian bisa jual sepatu kemudian beli satu item defense ini, misalnya Immortality. Untuk penggunaan Kagura sendiri di sini ada dua, yaitu pertama kita close lane dulunya. Di sini ada dengan payung dan tanpa payung, ditandai dengan skillnya. Kalau dengan payung skillnya ada berwarna biru di sini, sedangkan kalau tanpa payungnya itu jauh dari Kagura, itu skillnya warnanya ungu ya. Jadi untuk skill 1 sendiri lempar payung di area yang tujukan, dan kemudian akan memberikan magic damage. Jika tanpa payung skillnya sama, yaitu kita bisa mengarahkan kembali payung yang sudah kita lemparkan tadi. Untuk skill 2 nya sendiri, kalau tanpa payung, skill 2 nya itu dia lompat melewati payung, dan ini biasanya ada efek imunnya. Kemudian jika kita tekan lagi sekali lagi skill kedua tanpa payung, dia akan kembali ke payungnya. Kalau untuk ultinya sendiri ada ulti tanpa payung dan dengan payung. Untuk ulti tanpa payungnya sendiri kita meng-knockback musuh dan memberikan magic damage. Sedangkan untuk ulti yang tanpa payungnya, di sini bisa kita lihat, dia akan memberikan magic damage dan dengan waktu tertentu dia akan menarik musuh ke arah payungnya itu. Untuk combo Kagura sendiri yang ada dua yang saya tahu biasa saya gunakan kombonya. Pertama skill 1, kemudian kembali lagi ke payung dengan skill 2, kemudian menekan ulti. Kemudian jika musuhnya kabur, kembali lagi ke satu ke arah musuh, dan kemudian kita ulti dan tanpa payung, kemudian kembali lagi ke payung. Terus ada combo kedua yaitu dengan cara yang pertama, sabar kita kasih tanpa cooldown dulu. Skill 1 dulu, kita ulti jauh, habis kita arahkan lagi ke payung kembali satu kali, kita kembali ke payung dan kemudian kita ulti dengan payung. Untuk combo pertama begini, arahkan payung aja berulti, arahkan kembali lagi satu payung satu kali. Karena jika saat kita ulti jauh guys, nanti cooldown skill 1 itu
terreset, jadi kita bisa kembali mengarahkan payung. Kalau combo yang keduanya kayak begini, payung, ulti, arahkan kembali payung skill 1 kembali ke payung, dan kemudian kasih ulti dengan payung. Untuk penggunaan Kagura kurang lebih seperti itu aja guys. Sekian video dari saya, sampai bertemu pada video-video berikutnya. I lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me.